tentang Bolang Mongondo yang hari ini menganggap Permesta itu adalah pembantai. Kemudian di satu sisi saudara-saudara kita di Minahasa yang memandang bahwa sebagian besar memandang bahwa Permesta itu adalah pahlawan. Tapi namanya orang Mongondo pada masa itu enggak. Pokoknya kalian ini semua Permesta. Ngana mau tentara profesional, mau tidak profesional, ngana Permesta. Dan inilah yang terbawa kepada kita hari ini. Saya di SMP itu kayak gitu, nyaris nggak merasakan bangku SMP. Kemudian karena kondisi latar belakang orang tua susah pada waktu itu, ya saya milih untuk berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anugrah Begi Gobel dalam Satu Meja. Satu Meja adalah wahana bagi kami, saya dan kru untuk memberikan ruang pada segenap anak di daerah, bahkan anak bangsa untuk menyampaikan pencapaian mereka. Pencapaian mereka bagi Satu Meja adalah inspirasi atau motivasi yang layak ditiru atau diaplikasikan dalam bidang yang lain atau dalam bidang yang sama. Para narasumber yang kami undang adalah para role model atau panutan, contoh, kemudian narasumber yang kami hadirkan tidak harus selalu dari mereka yang terkenal, kaum pesohor, dari kalangan pejabat atau dari tokoh politik atau tokoh entertain, tapi mungkin juga orang biasa. Namun kiprah mereka patut dicontohi dan diapresiasi. Ini tentang konsistensi, tentang daya juang, tentang pengorbanan, dan tentang endurance atas sesuatu yang memberikan pengaruh baik ekonomi atau dampak sosial lainnya. Satu Meja juga membahas isu teraktual, bukan untuk menghakimi, tapi bisa didiskusikan dan diinformasikan dan atau bisa diklarifikasikan. Kali ini kita akan membahas topik tentang sejarah, tentang buku, pokoknya sesuatu yang positif. Nah, guna membahas, mempercakapkan itu, sudah hadir di sini anak muda, ya punya prestasi seperti apa nantilah disampaikan. Namanya Murdiono Mokoginta. Ya. Selamat datang di. Terima kasih KG atas undangan pada hari ini. Iya, alhamdulillah. Lumayan alot juga menghadirkan beliau karena walaupun kita lihat seperti ini, tapi aktivitasnya lumayan padat. Namun sebelum melangkah jauh, untuk keberlangsungan channel ini demi perluasan informasi dan sebagainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Satu Meja. Bung Dion ini sehari-hari PNS. Ya. PNS. Jadi saya PNS di Kota Mobagu. Mengajar sebagai seorang guru di SMP Negeri 4 Kota Mobagu. SMP Negeri 4 Kota Mobagu. Sudah berapa lama PNS? Saya terangkat 2019, Kak. 2019. Jadi sudah termasuk sekitar 7 tahun inilah. 7 tahun. Saya mengajar pelajaran IPS. IPS? Ya. Tapi sebelum itu, saya mengajar sebenarnya dari 2017. 2017? Ketika saya selesai kuliah waktu itu. Guru kontrak? Honorer. Oke. Honor. Jadi saya mengajar di SMA 3, mengajar sebagai guru sejarah. Guru sejarah. Ya, sesuai dengan basic jurusan. Oke. Nah, Anda ini profesi pekerjaan PNS, tapi juga sejarawan. Iya. Atau Anda ingin menyebut sebagai apa? Sebagai sejarawan, sebagai apalah begitu? Ya. Jadi kalau saya itu lebih tepatnya profesi saya itu sebagai guru sejarah. Guru sejarah, oke. Sebagai sejarawan juga karena melakukan riset dan penelitian. Kemudian menghasilkan karya juga di bidang itu. Oke. Kemudian dari basic pendidikan saya juga S1-nya saya satu pendidikan sejarah lagi. Jadi lebih ke keguruan.
Oke. Nanti lanjut S2 kemudian fokus pada ilmu sejarah. Jadi S1 Anda S1 pendidikan sejarah. pendidikan sejarah, Iya. kemudian magister S2-nya S2 sejarah. S2 sejarah. Lebih fokus Oke. ke kajian sejarah murni. Kajian sejarah Iya. murni. Heeh. Iya. Oke. Eh, saya ingat satu kesempatan Anda itu waktu SMA eksak ya? Eksak. Iya, SMA. Eksak. SMA. Iya, kan biasa namanya waktu SMA jalurnya ya, jalurnya yang normal itu eksak. Begitu dia masuk perguruan tinggi, dia berkuliah, itu biasa dia menempuh jalur eksak, linear ke eksak. Tapi kok Anda bisa dari eksak bisa berbelok ke sosial? Sejarah kan sosial. Ya. Eksak antara lain teknik, kedokteran, pertanian. Eh, Bagaimana ceritanya? Bisa. Kalau SMA saya sebenarnya Kak non eksak. Saya di SMA kan saya ambil IPS Kak. Oh, IPS. Iya, Oke. saya ambil IPS. Jadi setelah selesai, Ya. saya selesai SMA itu di 2012. Kemudian berhenti 1 tahun lagi. Nanti lanjut di tahun 2013 saya ikut tes itu lewat SBMPTN. Oke. Jadi saya ambil 3 jurusan pada waktu itu. Heeh. Saya ambil di Universitas Negeri Gorontalo ambil S1 Pendidikan Sejarah, di Unima ambil Sejarah, dan di Unsrat ambil Teknik Sipil. Oh, begitu. Maunya saya itu di Teknik Sipil. Oke. Jadi cita-cita saya kuliah itu Teknik Sipil, makanya saya tes juga waktu itu di Unsrat. Di Unsrat untuk teknik Iya, sipil. cita-cita saya jadi insinyur lah. Hmm. Cuman ketika lulus, nasib membawa saya harus tekun dan fokus pada jurusan yang harusnya mungkin pilihan nomor 2 saya. Oke. Ini sejarah. Iya. Gitu. Dan akhirnya saya lanjut ambil pendidikan ketika yang lulus itu di UNG. Iya. Lulus S1 Pendidikan Sejarah dan fokus di situ, mendalami di situ dan belajar banyak di situlah sampai selesai. Sampai Gitu. selesai. Iya. Jadi begitu selesai S1, kemudian diaplikasikan ilmunya dengan mengajar apa Iya. segala macam kan? Jadi karena basicnya kan pendidikan, jadi harusnya selesai kuliah itu memang fokus jadi guru sejarah. Cuman ketika saya kuliah, skripsi saya itu, jadi di jurusan saya di S1 Pendidikan Sejarah UNG itu, kami diberikan 4 pilihan untuk Oke. menyelesaikan studi. Iya. Jadi skripsi kami ada 4 pilihan. Iya. Yang pertama penelitian kualitatif, kuantitatif, kemudian PTK, penelitian tindakan kelas, Oke. dan yang keempat metodologi sejarah. Itu. Anda memilih Saya metodologi sejarah. metodologi. Metodologi sejarah. Yang kemudian skripsi saya itu menjadi sebuah buku yang berjudul Permesta di Bolang Mongondo itu. Permesta di Bolang Ya, Mongondo. Iya. jadi buku saya Permesta di Bolang Mongondo itu sebenarnya adalah penelitian skripsi saya Oke. yang kemudian dibukukan. Dibukukan, ya. Karena kelebihan daripada penelitian ketika kita kuliah kemudian menggunakan metodologi sejarah, maka selesai kuliah, kalau misalnya pembimbing atau ketua jurusan di jurusan itu membolehkan untuk karya ini harus diterbitkan jadi buku, Iya. maka itu sudah jadi produk akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi memang ketika selesai skripsi itu jadi sebuah buku, Jadi buku akademik yang berjudul Permesta di Bolang Mongondo Iya. itu Kak. Iya kan, kalau nggak salah Anda sudah menulis beberapa buku kan, Menatap Wajah Negeri, yang Permesta tadi, kemudian ada yang Bunga Rampai itu. Oh, Bunga Rampai. Itu kumpulan ya? Ya, jadi Bunga Rampai itu mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia. Kelapa Indonesia. Jadi buku pertama yang saya terbitkan itu sebenarnya adalah Permesta. Permesta di Bolang Mongondo, skripsi tadi itu. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2018 itu saya terlibat proyek dengan komunitas Sahabat Kelapa Indonesia. Yang menghubungi saya itu dia salah satu alumni dari Universitas Leiden, namanya Mawardin M. Simpala. Kalau tidak salah dia Makassar. Di tahun 2018 itu dia sepertinya termasuk salah satu tenaga ahlinya Prof. Ini mantan rektor UNG ini.
yang pejuang pemekaran di sana ini. Prof. Nelson. Prof. Nelson Pomalingo. Iya. Oke. Jadi dia ajak saya waktu itu lewat inbox untuk terlibat di penulisan itu. Jadi ada banyak Kak Begi waktu itu yang menulis, mengirimkan tulisan di komunitas itu. Iya. Dan dipilih waktu itu hanya 21 penulis kalau tidak salah. Salah satunya? Ya, 21 penulis itu yang paling unik Kak Begi adalah 20 penulis itu mungkin sekitar 16, 15, 16-nya itu sudah profesor dan doktor. Oke. Ya. Anda yang masih ingusan. Yang 4 orangnya itu Iya. di situ ada Dirjen Perdagangan Indonesia waktu itu. Oke. Kemudian ada Mawardin Simpala dari Universitas Leiden. Mereka Adalah orang-orang yang memang basic keilmuannya itu sudah mumpuni. Bahkan saya baca ulang di biografi penulis itu rata-rata ahli hama, termasuk Prof. Nelson juga salah satu penulis. Tapi yang unik pada saat itu saya satu-satunya yang cuma lulusan S1 sejarah. Yang menulis di buku Mengembalikan Kejayaan Kelapa itu diberikan kata pengantar langsung oleh Pak Amran Sulaiman. Menteri Pertanian hari ini. Sekarang, ya. Jadi buku itu diberikan kata pengantar langsung oleh Menteri Pertanian pada masa itu, dan pada saat ini juga beliau dipilih oleh Pak Prabowo juga untuk jadi Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Amran Sulaiman, iya. Jadi saya cukup bangga lah menjadi salah satu penulis di buku itu, Peggy. Jadi tulisan yang saya terbitkan di buku itu terkait dengan sejarah kelapa dan kopra di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara. Ya, jadi saya angkat tentang bagaimana kelapa pertama masuk di Sulawesi Utara, bagaimana yayasan kopra di masa Permesta, dan kondisi perkelapahan yang ada di Sulawesi Utara, termasuk juga di Bolang Mongondo Raya. Di 2017 kan 18 itu pada waktu itu kan harga kopra kan turun Kak. Menjadi 2.000 mungkin per kilo. Di situ saya uraikan juga alasan mengapa kemudian harga kelapa pada waktu itu anjlok. Misalnya terjadi perang anti kelapa di Eropa dan lain sebagainya. Itu sangat menarik lah untuk petani-petani kelapa membaca karya ilmiah saya di buku itu. Jadi pendekatannya pendekatan sejarah. Ya. Oke. Di buku itu. Nah, jadi berarti sudah ada berapa ya? 2 buku. 2 buku. Ya, Permesta. Terlibat di penulisan Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia itu. Jadi 2 buku diterbitkan di 2018. Kemudian yang saya vakum menatap itu saya vakum dulu itu 2019 2020 entah bagaimana saya mungkin fokus di CPNS kan waktu itu di 2019 kayak gitu. Saya terangkat. Jadi saya fokus di pertama terangkat CPNS, kemudian fokus di Prajab pada waktu itu. Jadi aktivitas menulis agak dikurangi. Tapi saya sering menulis artikel waktu itu di medianya Kak Egy, yang Lensa News. Lensa News, Baru memasuki masa COVID kan. Nah, di masa COVID itulah beberapa tulisan-tulisan saya kemudian terbit di Lensa News yang miliknya Kak Egy itu. Nanti di 2021 kumpulan tulisan saya yang terbit di beberapa media nasional, di media lokal. Misalnya yang terbit di Indo Progress kan. Yang punya itu kan Quen Hussein Ponto. Itu jurnalis yang bagus juga. Kemudian beberapa tulisan saya yang terbit di Radar Bolmong, beberapa media-media di lokal pada waktu itu. Itu saya hitung kayak dari 2014 sampai 2020 itu kurang lebih ada sekitar 116 tulisan artikel. Wow. Saya produktif sekali di tahun-tahun itu. Iya. Cuman tulisan-tulisan itu karena lain diterbitkan di koran, kemudian pengarsipannya belum bagus. Jadi yang tersisa pada waktu itu sekitar 35 tulisan artikel yang masih bisa saya identifikasi ini terbit di mana. Itu. Tulisan-tulisan lain itu kan terbit di misalnya di lembaga pers mahasiswa di UNG, LPM Merah Maron lah. Jadi di UNG ada media kampusnya. Saya tulis di situ. Berapa juga media-media lokal di sana saya coba terbitkan juga, tapi karena pengarsipan kurang, jadi saya tidak tahu lagi ini terbit di mana. Dari 100 tulisan itu, kemudian saya pilih mungkin ada 35 tulisan yang masih bisa saya pertanggungjawabkan. Itu kemudian saya kumpulkan di dalam antologi saya yang berjudul Menatap Wajah Negeri, Menatap Wajah Menilik Negeri. Dunia Nusantara dan Bolang Mongondo Raya.
Jadi substansi di dalam tulisan itu ada 3 roh. Ya. Yang pertama pandangan-pandangan saya tentang dunia, Oke. konflik di Israel, bagaimana era-era dunia pada saat ini terkait dengan revolusi industri dan lain sebagainya, itu banyak saya tulis di situ. Kemudian tentang Indonesia juga, Ya. pandangan-pandangan saya tentang situasi politik nasional, pemilu, Oke. sastra, kritik Iya. sastra, itu saya tulis di situ. Dan sekitar ada 13 sampai 15 tulisan tentang Bolang Mongondo Raya. Iya. Makanya di buku itu saya berikan judul Menatap Wajah Negeri, yang diambil dari tulisan pertama di buku itu, judulnya Wajah Negeri. Itu Oke. tulisan pertama saya yang saya terbitkan. Jadi saya hargai tulisan Diterbitkan pertama di koran atau di koran, di Radar Bomong. Radar Bomong. Jadi tulisan artikel pertama saya yang terbit di koran itu judulnya Wajah Negeri. Oke. Kemudian Wajah Negeri inilah, untuk menghargai tulisan pertama saya, itu yang saya jadikan nama judul di buku itu. Oke. Kemudian ada subjudulnya Menilik Dunia. Kata menilik itu kan artinya melihat dengan perasaan, Iya. dengan hati nurani. Jadi Menilik Dunia, Nusantara, dan Bolang Mongondo Raya. Oke. Itu tahun 2021 kayak gitu. Kalau Buku yang ketiga. satu lagi yang perlawanan rakyat Pontodon. Perlawanan 19 rakyat ya. berapa? 02 apa berapa itu? Perlawanan rakyat di pedalaman Mongondo itu terbit tahun 2023. Kayak gitu. 2023 2024 itu adalah tesis saya. Tesis. Ya, Oke. tesis S2 saya di Unhas. Ah, ah. Jadi judul penelitian akhir saya itu kan berjudul Perlawanan Rakyat di Pedalaman Mongondo tahun 1902. Oke. Kemudian di tahun yang sama ada satu judul buku juga yang terbit, yang Abad Transisi itu. Abad Transisi. Ya. Jadi buku Abad Transisi itu terbit hasil pendalaman saya, pembacaan saya terhadap catatan perjalanan 2 misionaris Belanda, Nicholas Pils Wilken, kemudian J.A. Swartz, Oke. yang datang di Wilken Bolang dan Mongondo Swartz, ya. tahun 1886. Ketika mereka datang, setiap hari mereka di Bolang Mongondo itu mereka menulis. Iya. Jadi tugas utama mereka misionaris, Ya, tapi menulis. dalam perjalanan sebagai misionaris mereka menuliskan menulis. apa ya. yang mereka lihat di Mongondo, di pedalaman Mongondo, apa yang mereka lihat di Bolaang, itu mereka tulis Oke. semua. Misalnya di situ, di buku yang saya tulis itu, di situ ada jumlah berapa penduduk Kobok Kecil Iya. di tahun 1866, Ya. penduduk Tabang. Itu kan unik. Jadi kondisi faktual pada masa itu dia tuliskan di buku itu. Oke. Nah, itu kemudian saya coba translate. Karena kan kalau masyarakat awam kayak gini, baca buku itu kan minta maaf, mungkin agak, ini bahasa Belanda. Ya. Jadi bukunya itu di Mededeling, di buku yang berjudul Mededeling Jendeling Genocap itu, kumpulan tulisan-tulisan dari para misionaris di seluruh Indonesia. Ya. Itu kan bahasa Belanda. Bukunya tua, kemudian masih juga menggunakan ejaan bahasa Belanda tahun 1800. Iya. Kalau orang awam atau orang yang malas membaca, itu kan pusing membaca itu. Iya. Jangankan bahasa Belanda, bahasa Indonesia pun tidak banyak yang membaca. Ya, benar. Makanya saya pikir ini karena banyak informasi-informasi terkait dengan kondisi Bolang Mongondo pada tahun 1800-an, kayaknya harus saya translate ini dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, supaya minimal ini bisa mendekatkan kepada orang-orang. Jadi istilahnya orang bilang, "Ngoni ndak usah coba baca DP bahasa Belanda. Iya. Kalau ngoni suka DP referensi ada. Oke. Tapi kalau ngoni malas mau baca DP arsip asli bahasa Belanda, ini DP bahasa Indonesia." Tapi buku itu selalu terbuka untuk dikritik. Karena keterbatasan juga saya dalam memahami intisari dari bahasa Belanda. Iya. Dan lain sebagainya, sehingga saya sangat terbuka bila mana ketika ada pembaca-pembaca lain atau ada orang yang lebih paham terkait dengan bahasa Belanda mengkritik buku itu sangat terbuka sekali untuk dikritik. Iya. Niat saya itu adalah mendekatkan orang-orang Bolang Mongondo terhadap kondisi faktual di tahun 1800-an menggunakan bahasa Indonesia, Oke. daripada dorang pusing lagi membaca yang bahasa Belandanya. Iya. Oke. Oke. Jadi sebelum lanjut, nanti jangan lupa like, share, dan Ya. subscribe. Kemudian
Anda ini tadi kita bicara tentang sejarah. Nah, sejarawan itu kan itu identik dengan apa ya, dengan orang tua. Ya, Kalau di televisi nasional, Anhar di Gonggong. platform media ada Anhar Gonggong. Anhar Gonggong seperti apa, tua apa segala macam. Tapi Ya, Anda masih 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 muda, apa sebetulnya yang ya it's okay tadi. Begitu masuk perguruan tinggi ya ada motivasi, tapi dengan karya-karya yang banyak bersinggungan dengan sejarah, apa yang memotivasi utama Anda untuk larut dalam dunia ini? ya. Kalau saya pribadi kayak gini, memandang sejarah itu ya, bagi saya hidup dan sejarah itu seperti huruf dalam kata. Oke. Jadi harus selalu beriringan, tidak bisa dipisahkan, dan setiap manusia ketika kita melewati rentang kehidupan kita, saya dari usia 10 tahun, 0 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kayak mungkin 40 tahun. Setiap hari kita melewati itu kan selalu butuh pemaknaan, Iya. pemaknaan atau yang dikatakan sebagai penjelasan Oke. itu. Jadi saya menyadari hal itu mungkin berangkat dari pengalaman saya di masa lalu ya, dalam melihat kondisi perubahan yang saya lakukan. Karena contoh di masa lalu itu ketertarikan saya terhadap sejarah itu sebenarnya kayak gitu dimulai dari keinginan saya membaca. Iya. Saya mulai suka membaca sejarah itu pertama kali dari ayah saya Oke. kelas 2 SD. Pada waktu itu ada bukunya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke. Jadi di kelas 2 SD saya sudah pegang buku beliau itu. Kemudian ketika membaca itu saya sangat tertarik dengan walaupun bukunya tua, tapi saya merasa bahwa banyak pemaknaan di dalam situ, banyak cerita-cerita unik, kemudian banyak inspirasi kata-kata yang menurut saya sangat menarik bahkan di usia saya kelas 2 SD pada Iya. waktu itu. Dari usia itulah kemudian saya mulai suka dengan waktu itu kalau tidak salah di tahun 2002 2003 pada waktu itu kalau tidak salah di SMP itu kayak gitu kan sejarah itu masih diajarkan di SMP. Iya. Kalau sekarang tidak ada lagi. Sekarang di SMP itu IPS. Oke. Kalau pelajaran sejarah itu di SMA, tapi di tahun 2000-an awal itu sejarah masih ada. IPS itu di dalamnya ada Sejarah. sejarah juga. Kalau di Oke. SMP di tahun 2000-an kalau tidak salah itu masih ada sejarah di SMP. Oke. Nah, jadi kakak saya kan waktu itu sudah SMP. Iya. Dia bawa buku-buku sejarah, Iya. saya baca. Yang sangat menarik saya itu adalah tentang bagaimana Perang Dunia. Iya. Perang Dunia Satu dan dua. Pertama, Perang Dunia Kedua. Di usia saya itu jadi ada game kan namanya Metal Slug. Iya. Yang game PS1 itu Iya. perang-perang itu. Iya. Saya sangat suka dengan game-game kayak perang-perang itu. Karena saya suka dengan game yang temanya tentang perang, akhirnya saya juga jadi suka membaca buku yang tentang perang-perang itu. Perang Iya. Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Kemerdekaan. Iya. Di usia yang mungkin masih kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD. Saya baca. Itulah awal mula ketertarikan saya terhadap sejarah. Makanya di perpustakaan sekolah saya di SD, itu saya banyak cari itu cerita-cerita yang novel-novel yang bertemakan tentang sejarah. Itu misalnya novelnya Sartono Kartodierjo tentang hujan kepagian, atau yang menceritakan tentang novel sejarah Iya. yang bertemakan misalnya seorang anak yang terlibat perang Oke. di masa masa Belanda Masa Belanda pada ya. waktu itu. Jadi saya tertarik dengan anak-anak seperti itu yang mereka bertahan, memiliki kekuatan mental dan mampu bertahan di dalam tekanan walaupun dalam kondisi perang. Beberapa juga yang berkaitan dengan buku-buku sastra. Oke. Itu misalnya buku Pramodia dan lain sebagainya, Iya. itu banyak dikoleksi oleh kakak saya pada waktu itu. Jadi saya mulai ada ketertarikan di SD. Di SMP nah ini di SMP ini nih yang saya bilang kenapa kemudian saya mulai tertarik itu. Saya di SMP itu kayak gitu nyaris nggak merasakan bangku SMP. Jadi saya Karena? SMP itu cuma paket. Oke.
Kenapa? Karena di SD, jadi di SD itu di SMP itu saya cuma sampai semester 1 di SMP. Hmm, Kemudian karena kondisi latar belakang orang tua hmm, susah pada waktu itu, hmm. kemudian saya maunya kan waktu itu sekolah di kota, Iya. sementara orang tua saya suruh saya sekolah di SMP yang di Poyowa sekarang. Oh, iya, 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 Ya, iya. saya agak malas karena saya bilang jauh kalau jalan-jalan dari Tabang ke Poyowa. Ke Poyowa. Ya saya milih untuk berhenti lah. Oh, begitu. Ya, jadi kemudian kondisi juga ayah saya waktu itu sakit, sudah Iya, sakit parah di tahun 2006, 2007, 2008. Ayah saya sakit sampai beliau meninggal di tahun 2008. Itu yang menyebabkan saya memang betul-betul berhenti sekolah SMP. iya, Nanti setelah itu berhenti. Jadi teman-teman seangkatan saya harusnya mereka lulus SMP 2008. Tapi saya berhenti sampai 2009, nanti 2009 saya ikut program paket B. hmm, Jadi bagi saya program paket B pemerintah itu sebenarnya cukup membantu juga untuk anak-anak yang putus sekolah seperti iya, kondisi saya waktu itu. Dan hmm, hari ini pun sebenarnya masih sangat relevan. iya, 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 Nanti saya masuk di SMP itu kemudian saya selesai paket B, kemudian saya lanjut di SMA Islam. iya, Di SMA Islam di iya, Multikom itu. iya, Nanti situ saya kemudian merasakan lagi bangku SMA. Tapi bacaan saya pada waktu itu dari SMP itu jadi walaupun saya sudah putus sekolah, tapi kualitas literasi saya itu enggak berkurang. iya. Tetap Ya, bacaan-bacaan bermutu. itu masih bisa dikonfirmasi. Iya, iya. Misalnya kenapa begitu? Karena di Tabang itu saya tinggal di rumahnya, ini saya sebutkan ini, di rumahnya Ustadz Abdul Ihsan Oke. yang imam di Masjid Raya. Iya, heeh. Itu saya tinggal di rumahnya. Jadi di rumah bibi saya di sana itu hampir 1 lemari buku. Nah, buku-buku yang ada di sana itu otomatis kan banyak cerita-cerita yang unik, misalnya ada kisah 1001 malam. Iya. Itu yang memacu saya untuk, ini Hmm. menarik dibaca-baca terus. Artinya Akhirnya poin di sini bahwa putus sekolah, bersekolah, institusi sekolah pun belum tentu menjamin, iya, iya kan? ternyata kalau dari pengalaman Oke, saya iya, iya, pribadi iya, adalah iya, iya, iya. eh, kualitas bacaan kita Iya, sebenarnya yang paling penting. jadi bukan institusinya, Itu tapi yang membantu saya Ah. selama 3 tahun SMP. iya, Dan saya bersyukur tinggal di rumah itu, karena di rumah itu tersedia berbagai macam bahan bacaan yang iya. setidaknya masih memacu harapan saya untuk membaca, dan setidaknya masih terpikir-pikir bahwa saya harus tetap sekolah ini. Di Oke. tengah kondisi pada waktu itu, bayangkan kayak gini, ini minta maaf ya, di tahun 2008, 2000 itu kan banyak di Kota Mobagu, hampir masih banyak anak-anak putus sekolah di tahun-tahun Iya. itu. Betul. Dia mulai berkembang, mungkin nanti kita sudah jadi kota-kota Mobagu kan. Iya, Kemudian program pemerintah dari Iya. masa Pak Jalantik terkait bagaimana peningkatan IPM itu, Hmm. kemudian anak-anak yang putus sekolah mulai banyak diberantas di desa-desa. Tapi Kota Mobagu dari tahun 2000-an, sebelum 2000-an, 2005 dan segala macam, itu masih banyak anak-anak yang nyaris putus sekolah. Ini anggaplah bicara sejarah di 2005 itu. Iya. Di 2005 itu mungkin Kak Egy masih ingat, kalau ke bagian belakang-belakang di Tabang, Poyowa Kecil, itu anak-anak yang 10 tahun yang masih sekolah, itu enggak sekolah dan kebanyakan jadi yang mau bikin teladang. Iya. Karena apa? Kondisi memang pada waktu itu entah bagaimana sampai memang banyak anak-anak yang putus sekolah. Salah satunya saya Oke. waktu itu. Iya. Nah, kalau kembali ke track dari beberapa buku itu, yang Perjuangan Permesta sama Perlawanan Rakyat Pontodon, yang hasil penelitian kemudian menjadi buku, itu kan tentang sejarah. Ya. Nah, penulisan tentang sejarah seperti misalnya saya backgroundnya wartawan, kita menulis tulisan berita itu kan tidak semata opini pendapat kita, tapi ada konfirmasi, ada klarifikasi apa segala macam. Nah, apalagi tentang sejarah, sesuatu yang pernah ada di masa lampau kemudian kita tuliskan ulang, tentu kan ada pengujian apa segala macam untuk kemudian dia diterbitkan. Seperti Permesta. Permesta kan kita di Bola Mongondo Raya kan menjadi sesuatu yang ketika kita tidak
menyelami atau bahkan tidak membacanya kan ada opini-opini liar. Nah, saat penelitian kemudian berujung buku itu ada tidak tahap-tahap seperti itu? Ada dokumen referensi, kemudian ada narasumber. Ya. Boleh di-share? Dia kalau di dalam ini kalau sebenarnya masuk di dalam kaitannya dengan metodologi sejarah itu. Oke. Jadi kerja wartawan dengan kerja sejarawan itu bagi saya itu sebenarnya sama. Ketika saya kuliah di jurusan sejarah, saya bahkan berpikir bahwa sebenarnya seorang sejarawan itu adalah wartawan masa lalu. Oke. Kalau jurnalis yang ada yang kita tahu saat ini itu merekam peristiwa aktual, maka seorang sejarawan itu adalah menjelaskan peristiwa di masa lalu. Oke. Jadi info-info terkait dengan masa lalu itulah yang kemudian ditampilkan, yang berkaitan dengan fakta-fakta masa lalu, kemudian itulah yang kami sampaikan kepada masyarakat, kepada para pembaca, supaya masyarakat itu bisa menyelami lagi tentang apa sih arti kehidupan ini, Oke. apa sih arti perjalanan. Karena saya memandang bahwa di dalam kehidupan itu kita harus memaknai dua hal yang paling penting. Pertama, apa itu pengalaman? Ya. Kemudian penjelasan, atau di dalam ilmu sejarah itu eksplanasi. Jadi pengetahuan kita di masa kini kayak gitu, kalau bagi saya itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Saya dengan Kak Egy adalah orang yang tidak menyaksikan lagi peristiwa 17 Agustus 1945. Iya. Pemaknaan saya dengan Kak Egy itu ndak akan tahu arti merah putih itu apa. Kita ndak akan tahu apa itu lambang Garuda itu. Kita ndak akan tahu apa lagu Indonesia Raya. Kita ndak akan tahu arti dan nyawa daripada bahasa Indonesia yang kita gunakan hari ini. Terus pertanyaan adalah, kenapa ketika hari ini kita dengar Indonesia, misalnya saya tanya kepada siswa saya di SD, di SMP, apa itu lagu Indonesia Raya? Mereka akan jawab otomatis, oh ini lagu kebangsaan. Iya. Saya kemudian bertanya, kenapa mereka tahu lagu kebangsaan? Sebenarnya mereka pelajari di masa lalu itu adalah pengalaman masa lalu. Apa pengalaman masa lalu itu? Sejarah yang ditulis. Iya. Itu. Jadi buku sejarah yang kami tulis di dalam buku ini adalah pengalaman masa lalu. Iya. Dan inilah eksplanasinya, penjelasannya itu ada di dalam buku ini. Iya. Nah, jadi dua hal inilah yang menurut saya menjadi ruh daripada sejarah itu sendiri. Dan untuk mendapatkan atau untuk bisa menjelaskan ini, maka dibutuhkan data-data yang faktual. Ya, oke. Itu data-data faktual itu kan dia, kalau di dalam pandangan sejarah itu kan dia ada dua. Ada yang kita tahu misalnya sumber primer. Iya. Sumber pertama, lebih sederhananya begini. Sumber yang didapatkan dari informan yang melihat langsung, mengalami langsung peristiwa pada waktu itu. Iya. Contoh, misalnya saya dengan Kak Egy ingin meneliti tentang suasana 17 Agustus di Jakarta kan. Misalnya pada waktu itu, di 17 Agustus 1945, misalnya kakeknya Kak Egy hidup. Iya. Masih hidup pada masa itu. Iya. Kemudian ada juga tokoh Samratulangi kan. Nah, kita bertanya, siapakah yang pantas memberikan data? Otomatis jawabannya Samratulangi. Kenapa? Karena Samratulangi kan kita lihat di foto waktu Soekarno membacakan teks proklamasi, Samratulangi kan ada di belakang. Iya. Nah, artinya sumber primer itu adalah sumber yang diberikan oleh Samratulangi. Iya. Karena dia menyaksikan langsung, mengalami langsung peristiwa pada 17 Agustus. Iya. Muncul pertanyaan, kalau kakeknya Kak Egy yang kebetulan hidup di situ, itu tidak bisa dikatakan sumber pertama. Walaupun dia hidup pada masa itu. Alasannya kok enggak bisa? Ya, karena ketika 17 Agustus proklamasi dibacakan kan, kakeknya Kak Egy misalnya lokasinya ada di Kota Mobagu saat ini. Iya. Jadi hidup pada era yang sama, pada zaman yang sama, pada peristiwa yang sama, tapi belum tentu orang itu juga mengalami langsung. Bisa saja karena pada saat peristiwa berlangsung, dia tidak ada di tempat toh. Iya. Dia mungkin bukan di Jakarta, dia ada di
Kota Mobagu ketika 17 Agustus dibacakan. Maka orang-orang seperti ini itu tidak bisa dijadikan sebagai informan. Kemudian sumber primer juga itu bukan juga berdasarkan kesaksian. Dia boleh kita dapat dari arsip, sumber-sumber. Teks proklamasi itu termasuk arsip. Nah, cuman yang jadi pertanyaan sekarang ini pun teksnya itu ada beberapa sumber, ada beberapa versi kayak gitu. Misalnya katanya yang aslinya ada di sini, aslinya ada di situ. Bahkan yang ada di Museum Nasional itu ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan teks asli yang dibacakan oleh Soekarno pada saat 17 Agustus. Artinya dari situ saja, karena peristiwa ini semakin lama semakin kabur, maka otomatis membutuhkan ketelitian dari seorang sejarawan untuk benar-benar memilah, menyeleksi mana sumber yang bisa digunakan, mana sumber yang aspal, kayak asli tapi sebenarnya palsu, mana sumber yang benar-benar asli yang bisa kita jadikan sebagai sumber penelitian. Sumber-sumber yang sudah melalui tahap seleksi inilah dan bisa kita pertanggungjawabkan bahwa ini sumber asli, sumber primer, itu yang kemudian kita akan muat di dalam tulisan buku-buku sejarah dan menjadi buku sejarah yang kita pegang saat ini. Oke, kalau yang Permesta itu sumber-sumber entah primer, entah sekunder itu Anda dapatkan dari mana? Pertama di situ saya dapatkan satu sumber primer ya. Oke. Itu saya dapatkan di situ tulisan langsung. Tulisan langsung dari HN Vence Sumual. Oke. Yang membacakan teks proklamasi Permesta. Itu saya dapatkan di Arsip Nasional. Andri. Ya. Oke. Jadi tulisan langsung dari HN Vence Sumual yang memandang, jadi pandangannya apa itu Permesta. Iya. Itu kan sumber primer. Iya. Kenapa? Karena dia adalah pelaku dan dia menulis. Jadi tulisannya itu yang menjadi sumber primer saya yang paling utama di dalam buku itu. Iya. Kemudian saya juga mendapatkan data-data dari beberapa narasumber di sekitaran Kota Mobagu. Iya. Yang mereka mengalami langsung, menyaksikan langsung walaupun mereka tidak terlibat. Jadi mereka menyaksikan langsung tentang misalnya bagaimana kondisi detik-detik pembakaran rumah-rumah warga pada bulan September 1959. Saya tanya sama narasumber begini, kalau kalian lari di hutan, kalian makan apa waktu itu? Karena dasar pemikiran saya yang paling unik itu begini kayak gitu. Seandainya dua desa hari ini minta maaf ya, misalnya ada desa A dengan desa B yang terlibat tarkam, antar kampung, kacau misalnya kerusuhan. Sudah dipastikan bahwa dua desa ini itu warungnya akan ditutup. Iya. Toh, nggak ada kan warung yang berbuka. Siapa yang mau buka di tengah kondisi perang? Kalau warung mau tutup, otomatis masyarakat nggak boleh mau beli. Masyarakat harus pergi di kampung lain untuk mau beli beras, beli garam. Sekarang pertanyaan yang paling menarik begini kayak gitu. Itu cuma dua desa kan? Bagaimana kalau satu pulau Sulawesi kerusuhan? Mau pergi di Tabang kerusuhan? Mau pergi di Kobok Kecil kerusuhan? Pergi di Mogolaing kerusuhan? Gugagoman kerusuhan? Di mana mau beli akan beras? Orang mau pergi di Dumoga. Di Dumoga juga kerusuhan. Karena kan Permesta pada waktu itu nyaris rata. Se-Sulawesi mungkin yang rusuh pada waktu itu. Saya bertanya, bagaimana masyarakat mau cari beras dong? Saat itu. Dan benar, pada waktu itu terjadi kelangkaan garam. Jadi garam yang hari ini kita anggap cuma mau dapat di dapur, beberapa narasumber mengatakan bahwa 1 sendok garam pada masa itu seperti mendapatkan emas 10 kilo. Bisa dibayangkan bahwa 3 tahun mereka hidup, mungkin tidak pernah memakan makanan itu yang ada campur garam kayak gitu. Karena pada waktu itu garam mengalami kelangkaan. Nah, kemudian gula merah. Intinya mereka pada waktu itu memang makan pada waktu itu, karena beras tidak ada, maka mereka makan pisang. Jadi pisang-pisang ini tuh waktu itu banyak didapatkan di halaman masyarakat, kemudian di kebun-kebun warga. Walaupun kata salah satu narasumber bilang bahwa mereka orang mau baku-baku riki dengan Permesta. Karena tentara Permesta juga mau lewat, kalau dapat lihat pisang, dia sambarang mau ambil juga. Jadi nyaris terjadi kelaparan hebat lah pada waktu itu di antara tahun 58 sampai tahun 60 itu. 60. Karena saya bilang tadi tidak ada yang mau jual kayak gitu. Mau jual beras, jual minyak kelapa, itu tidak ada.
beberapa narasumber yang saya wawancarai katanya dari tahun 58 1 tahun dia batahan makan mendapat rasa makanan enak, nanti baku dapa dengan tentara Siliwangi. Iya. Tentara Siliwangi duduk, kata kemudian dia berdekat. Dorang ambil waktu itu ikan black di dalam tas dorang buka ikan black, kemudian dorang kasih patu anak. Ku anak itu malele air mata kong dia makan itu. Iya. Menandakan bahwa kondisi perang pada waktu itu ternyata pahit. Dan ketika kita membaca buku yang saya tulis, kita belajar dari sejarah itu, setidaknya membuat kita berpikir hari ini bahwa masyarakat Kota Mobagu mungkin yang nonton video ini jangan berpandang enteng batanam ubi dan pisang. Karena kalau tiba-tiba hari ini kong dorang mau datang bom torang di sini kayak gitu, terjadi kelangkaan beras, maka cuman lewat sagu, cuma lewat pisang, cuma lewat ubi yang torang tanam itu, kemudian kita bisa bertahan dan menjadi harta yang paling berharga pada waktu itu. Jadi ya mungkin program pangan di sebelah-sebelah rumah itu mungkin masih relevan. Iya. Itu ya. Ya, itu salah satu pokok dari kemandirian nasional. Iya. Gitu. Oke. Iya. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, karena ada karya dari Anda yang soal Permesta, karena ini bagi saya menarik sekali karena masih banyak sekali yang belum secara komprehensif memahami saat itu kan. Nah, Anda kan sudah ada karya. Jujur aja, kami waktu masih kecil itu kalau tentang Permesta, perjuangan rakyat semesta, tentara Permesta itu identik dengan pembantaian. Identik itu kata yang sangat sederhana. Tapi begitu saya bertugas sebagai wartawan di Manado yang didominasi oleh teman-teman orang Minahasa, kemudian ada satu peliputan sentral saat itu tentang, karena waktu itu kalau tidak salah mengenang perjuangan Permesta. Nah, saya waktu itu memahami dalam sudut pandang mereka bahwa ini adalah perjuangan ya kira-kira otonomi sekarang. Jadi secara sederhana bagi saya sebagai anak Mongondo kecil itu Permesta pembantaian, tapi bagi mereka ketika kita hidup dengan mereka ini adalah sebuah perjuangan untuk adanya kesetaraan, adanya otonomi. Nah, terhadap dengan Anda yang sudah menulis karya tulis itu sederhananya seperti apa Permesta ini untuk supaya bisa lebih kalau secara komprehensif ya tentu harus baca banyak bukunya, tapi secara sederhana bisa dijelaskan seperti apa sebetulnya? Jadi itulah yang saya bilang tadi, bahwa pemahaman kita terhadap sejarah itu dibentuk oleh pengalaman. Kayak gitu. Kita melihat dari dua sisi kan, tentang Bolang Mongondo yang hari ini menganggap Permesta itu adalah pembantai. Kemudian di satu sisi saudara-saudara kita di Minahasa yang memandang bahwa sebagian besar memandang bahwa Permesta itu adalah pahlawan, adalah pejuang otonomi. Terus kita kemudian bertanya hari ini, kenapa dua hal ini kemudian ketika kita menafsirkan tentang Permesta itu terjadi perbedaan 180 derajat. Dari satu memandang dia pembantai, yang satu memandang bahwa mereka adalah pahlawan. Perjuangan luhur lah kira-kira. Inilah yang saya bilang tadi pengalaman. Di Minahasa, Permesta itu dibentuk oleh pengalaman kondisi di sana. Bolang Mongondo juga ada pengalaman sendiri yang dilakukan oleh Permesta. Tapi yang paling penting menurut saya begini, sebagai sejarawan tentu kan saya harus mengedepankan aspek yang paling penting di dalam profesi kami. Yakni memandang sejarah itu dia secara objektif. Jadi walaupun saya orang Mongondo, saya mencoba di dalam penelitian itu saya mencoba memandang sejarah ini secara objektif. Kenapa kemudian Permesta datang di Bolmong memunculkan persepsi negatif? Kenapa di Minahasa dia kemudian dianggap baik dan lain sebagainya? Itu yang kemudian beberapa saya jelaskan di dalam karya saya itu, Permesta di Bolang Mongondo. Contoh begini,
Kalau kita lihat dulu dalam skop yang lebih luas ya, kayak gitu. Itu yang di dalam ilmu sejarah katakan perspektif atau sudut pandang. Iya. Contoh begini, kalau kita lihat perspektif sejarah nasional dengan sejarah Belanda hari ini diajarkan di sekolah-sekolah di Belanda, sebenarnya ada perbedaan. Itu yang di dalam sejarah itu dikatakan misalnya Nederland sentris dengan Indonesia sentris. Orang-orang yang dianggap oleh Belanda di masa lalu sebagai pemberontak, Iya. hari ini oleh orang Indonesia dalam narasi sejarah kita dianggap sebagai pahlawan. Pahlawan, iya. Ya, contoh Pangeran Diponegoro bagi orang-orang Belanda itu adalah pemberontak. Iya. Tapi dalam narasi sejarah nasional Pangeran Diponegoro itu kan dianggap pahlawan. Pahlawan. Ya, Soekarno itu adalah pemberontak. Tapi dalam sejarah Indonesia dikatakan sebagai bapak proklamator. Iya. Kita tarik lebih kecil lagi. Permesta bagi orang Minahasa adalah pahlawan, bagi orang Mongondo adalah orang-orang yang menyebabkan kerugian di daerah kita. Eksekutor, Ya, algojo. eksekutor, algojo, pembunuh, seperti Iya, pembantai seperti itu. Iya. Berarti kita petakan bahwa ini perspektif Mongondo sentris Iya. dan Minahasa sentris terhadap Permesta. Nah, Kenapa itu terjadi? Kita kembali dulu kepada akar Permesta itu, bahwa tujuan daripada Permesta itu kan tadi benar tentang otonomi daerah. Kemudian RZ Leirisa di dalam tulisannya kan katanya di dalam tulisan Leirisa itu menuliskan strategi membangun Indonesia tanpa komunis. Tujuan Permesta itu salah satunya untuk menghapuskan komunis di Indonesia. Kemudian, jadi yang pertama otonomi daerah, ada 3 lah substansi dari Permesta kan. Yang pertama adalah otonomi daerah. Yang kedua, usaha untuk menghapuskan pengaruh PKI dari Indonesia. Dan yang ketiga, menghendaki agar Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta itu kembali menyatu. Karena pada masa itu nyaris kan Soekarno dan Hatta kan tidak lagi renggang. Amerika ingin sebenarnya Soekarno Hatta ini tetap sama-sama untuk menampilkan non Jawa dan Jawa. Oke. Itu yang dianggap relevan. Tapi belakangan kita pahami bersama kan ketika membaca sejarah Permesta secara umum, Permesta kemudian pada bulan-bulan Februari kalau tidak salah di tahun 58 itu kan kemudian menyatakan memutus hubungan dengan pemerintah pusat. Iya. Akhirnya kemudian di masa Soekarno dia mendatangkan tentara nasional dari Siliwangi, Bariwijaya untuk melakukan penumpasan terhadap gerakan Permesta. Kenapa di Mongondo dia dianggap pemberontak? Dari hasil penelitian yang saya lakukan, sebenarnya begini kayak gitu. Permesta itu adalah kesatuan tentara yang profesional sebenarnya. Dari Kodam apa ini yang di Manado ini, Kodam Merdeka? Merdeka. Ya. Jadi sebelum jadi Kodam Merdeka kan di situ ada kesatuan tentara. Iya. Jadi dulu namanya Toratorium 7 Wirabuana yang berpusat di Makassar. Makassar sekarang. Kemudian dipisah. Jadi Kodam Hasanuddin dan Kodam Wirabuana. Kodam Hasanuddin di Makassar dengan Kodam Merdeka atau apa yang di Manado pada waktu itu. Pemimpin pasukan TNI di Manado itu kan Somba. Dia lewat beliau inilah kemudian memisahkan hubungan dengan pusat. Jadi mereka tentara resmi ya. Iya. Karena dalam kondisi darurat perang ditariklah pemuda-pemuda milisi. Jadi pemuda dibentuk di kesatuan Permesta itu ada dua jenis tentara. Tentara profesional dengan tentara yang bukan profesional. Pokoknya karena kondisi perang, orang paminum, orang pamabo, orang nakal, orang yang sekolah, orang yang tidak sekolah di berbagai desa-desa, pokoknya gabung. Iya. Nah, kelompok-kelompok ini diambil dari Minahasa sana. Iya. Kemudian mereka datang di Bolang Mongondo menyebar. Ketika mereka datang di Bolang Mongondo, tentara-tentara yang inilah yang direkrut ini, itu kan tidak profesional, tidak terlatih. Iya. Mereka inilah yang kemudian dapalia warga ada sementara bawa sapi, langsung panggil, "Bapak, Ibu, sini." "Oh, sapi ini, Bapak."
pas saya sapi. Oh ya Marjo, orang mau potong. Hmm. Muncul ketersinggungan orang Iya. Mongondo. Jadi petantang petenteng begitu. Iya, jadi orang-orang nakal, Oke. orang-orang pamabo di Iya. Minahasa datang di Bolang Mongondo, kemudian ambil masyarakat pesapi. Intinya warga sipil yang kemudian dipersenjatai, Ya, sebagai bagian dari. Seringkali terjadi di lapangan itu kayak gitu. Sama-sama tentara permesta baku bagi senjata, baku tembak. Iya. Ada juga yang mati. Iya. Jadi yang satunya misalnya, jadi di dalam kesatuan yang di desa-desa ini, dia kan campuran. Iya. Ada yang memang dari tentara profesional, ada juga tentara yang cuma milisi. Ketika tentara profesional ini lihat ada 3-4 orang yang mau ambil warga pesapi, dia kasih nasihat. Katanya, jangan, itu warga punya. Cuma masalahnya sekarang sama-sama pegang senjata. Iya. Akhirnya dia yang satu bilang, oke Pak, Anda mau apa Pak kita? Dia bilang, jangan karena ini masyarakat bersenjata. Dia bilang, kalau kita suka. Akhirnya 2 tentara ini bakal ada kalanya baku tembak, baku bunuh. Di dalam pandangan orang Mongondo pada masa itu, minta maaf yang mungkin orang-orang sekolah masih sangat sedikit di kampung-kampung, mereka tidak memandang itu. Iya. Yang memandang bisa memisahkan itu ya kayak saya yang sudah meneliti. Iya. Tapi namanya orang Mongondo pada masa itu enggak. Pokoknya kalian ini semua permesta. Oke. Ngana mau tentara profesional, mau tidak profesional, ngana permesta. Dan inilah yang terbawa kepada kita hari ini. Bahwa permesta itu memang keji, permesta itu sadis, permesta itu pembunuh dan lain sebagainya. Iya. Tapi ketika kita melakukan penelitian lebih mendalam, setidaknya kita lebih objektif. Iya. Bahwa ternyata tidak semua tentara permesta. Ada tentara permesta itu yang dari kesatuan tentara, yang mereka benar-benar profesional, yang memang orang betul-betul disiplin. Ada juga permesta-permesta yang cuma milisi-milisi dari pemuda-pemuda desa yang direkrut, yang memang orang minta maaf ya. So orang-orang pamabo di desa-desa, yang kemudian mereka inilah yang menyebabkan kerugian dan menyebabkan persepsi buruk di masyarakat Bolang Mongondo. Jadi kembali ke perspektif dan pengalaman yang dibentuk. Orang-orang Minahasa karena mereka berasal dari kampung halamannya, otomatis kan yang tidak mau bakacau di kampung pada orang. Jadi orang-orang ini membentuk pengalaman yang baik di Minahasa. Tapi ketika mereka datang di Bolang Mongondo, mereka memberikan pengalaman yang buruk terhadap orang Mongondo, yang kembali kepada penjelasan sejarah yang hari ini kita jelaskan bahwa permesta itu dalam Mongondo sentris itu dianggap jahat, tapi kok kenapa ya di Minahasa dia dianggap baik? Jawabannya yang paling singkat adalah karena mereka dari Minahasa tidak mungkin dorang mau bakar dorang perumah sendiri. Iya. Tapi ketika dorang datang di Mongondo, dorang merasa bahwa dapalia sapi pokoknya saya ambil, mereka kan tidak berpikir sejauh itu. Pokoknya yang penting saya solapar, ini kondisi perang, dianggap bahwa dalam darurat perang itu semuanya bisa diboleh-bolehkan saja. Iya. Mau ambil apa saja, yang penting kamu bertahan hidup, ya silakan. Jadi sebenarnya itu saja cara memandang permesta pada masa itu. Iya, artinya secara umum baik dalam dalam topik tentang permesta, tapi secara umum bahwa dengan kita memahami, menyelami sejarah, maka kita bisa menjembatani, kira-kira menjembatani perspektif yang ada, kira-kira dengan kita menggali, kemudian mencari tahu dengan sejarah itu. Makanya, itu salah satu faedahnya ya. Kembali ke tadi bahwa saya menganggap sejarawan itu adalah wartawan masa lalu kayak gitu. Iya. Jadi di buku saya yang berjudul Permesta itu saya tampilkan apa adanya. Ini loh kondisi faktual di masa lalu. Iya. Muncul pertanyaan. Terus kalau yang menafsirkan, saya kembalikan kepada pembaca saja. Iya. Ngoni saja yang baca. Iya. Ketika saya baca buku dan Ngoni anggap ini A, saya bilang tidak masalah. Karena setiap pembaca di buku itu pasti akan memiliki berbagai macam perspektif. Oh, saya membaca bukunya Dion, kayaknya dia menjelaskan permesta seperti ini. Oh, menurut saya seperti itu. Dan sebagai wartawan masa lalu, saya memberikan hak untuk menafsirkan tulisan saya kepada para pembaca buku itu. Iya. Saya kira menarik. Jadi dengan karya-karya, dengan pengabdian, apa yang sejauh ini yang
apa ya, titik kepuasan atau apa yang Anda dapatkan dari hal-hal yang Anda dalami? Menulis, kemudian meneliti. Ya. Apa yang Bung Dion dapati dari Kalau dari saya perjalanan pribadi, sejauh ini tentang kesejarahan ini? saya pribadi kayak gini, kepuasan yang saya miliki itu adalah hubungan dengan orang-orang. Oke. Itu. Hubungan dengan orang-orang adalah bukannya juga kalau misalnya orang bilang bahwa supaya mau cari terkenal dan lain sebagainya. Menurut saya cuma bergerak di lokal ini ya banyak penulis-penulis terkenal nasional. Tapi ada satu hal yang menurut saya menjadi kepuasan tersendiri ketika kita melakukan riset, ketika kita melakukan penelitian dan mengangkat hal-hal yang mungkin terabaikan dari daerah kita untuk diangkat kembali agar diketahui oleh masyarakat. Yang pertama adalah hubungan dengan orang-orang tadi. Beberapa orang mengenal saya itu dari karya saya. Beberapa orang nyaris nggak pernah tahu, nggak pernah lihat saya itu muka saya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi mereka tahu ketika mereka sudah baca karya saya. Jadi kalau di dalam kata pengantar saya di buku Menatap Wajah Negeri itu saya tulisan bahwa tulisan itu setiap tulisan itu menghubungkan pembaca dengan penulisnya. Jadi dengan membaca tulisan saya, maka saya rasa orang-orang yang membaca tiap buku-buku atau tulisan yang saya baca itu bisa memahami apa isi hati dan perasaan saya kayak gitu. Dan itu yang menurut saya lebih menarik daripada orang mau cari orang, orang mau curhat akang. Itu. Kemudian dari sini juga saya mengenal Kak Egi. Mengenal teman-teman yang lain yang sebelumnya jujur dari masa kecil sampai masa SMA saya tidak pernah berpikir bahwa saya itu kenal sama Kak Egi. Walaupun di usia SMP SMA itu saya sudah dengar Kak Egi punya nama. Karena di tahun 2010-an Kak Egi sudah bergelut lah di dunia politik. Saya tahu, saya kenal, tapi untuk bisa kenal dekat dengan Kak Egi itu tidak pernah. Dan ternyata melalui tulisan, ketika mulai kenal Kak Egi boleh minta tolong kasih terbit akang di lensa saya punya tulisan. Ini menghubungkan dengan orang-orang yang tadinya saya pikir tidak akan saya kenal lebih dekat. Banyak juga teman-teman lain yang saya tidak pernah berpikir bahwa kenal dengan orang, tapi lewat saya punya tulisan lah akhirnya saya bisa membangun silaturahmi dengan orang. Artinya niat yang paling baik dengan melalui tulisan itu Kak Egi, saya bisa menambah teman. Kemudian berbagi pengetahuan. Dan saya merasa bahwa setiap hal yang saya lakukan itu kan ada positifnya. Itu di samping itu. Yang kedua, kita tidak bisa memungkiri bahwa ini juga bisa ada pendapatan sedikit lah. Itu. Jadi dari hasil penjualan buku yang saya dapat itu minimal saya bisa memberikan nafkah ya keluarga saya, mungkin adik-adik saya di rumah mau suka biar cuma mau beli es krim. Mungkin 5.000, 10.000 hasil orang beli akang saya punya buku itu saya berbagi akang dengan saya punya saudara-saudara yang saya anggap perlu. Sebagian lagi mungkin ya saya gunakan untuk kalau ada kelebihan, misalnya ada orang yang beli buku banyak, biasanya uang-uang itu saya gunakan untuk kasih bayi-bayi akang laptop, atau ulang beli akang buku-buku baru, atau ulang cetak akang buku-buku yang baru, atau untuk menerbitkan ulang buku-buku baru yang saya tulis. Prosesnya seperti itu. Kalau untuk pendapatan harian, untuk soal makanan, kalau hari ini alhamdulillah gaji saya itu kayak gitu masih cukup untuk mau pakai pribadi, untuk kebutuhan pribadi. Kalau beberapa hasil yang saya dapatkan dari buku-buku saya itu sebenarnya cuma ulang memutar di buku itu. Atau selebihnya itu saya bantu berikan kepada saudara-saudara yang perlu, teman-teman yang mungkin kadang misalnya mau minta tolong, Dion bantu akang sampai saudara ada sakit, ada kelebihan pangana, kebetulan ini ada saya simpanan, pakai dulu. Itu sih kayak gitu. Jadi saya menganggap bahwa menulis, meneliti, menerbitkan buku, semua itu berbuah positif lah. Untuk saya pribadi, untuk teman-teman, kemudian untuk membantu juga orang lain. Seperti itu. Jadi saya kira sangat-sangat inspiratif, boleh dijadikan panutan, role, tapi juga yang tidak kalah pentingnya tadi sudah disampaikan oleh Bung Dion atau nama lengkapnya Murdiono Mokoginta bahwa secara ekonomis adalah
Ya, walaupun bukan itu yang terpenting. Tapi bagi kami di satu meja, saya kira hal-hal yang tertuang dalam buku ini Ya. adalah legacy, warisan. ya benar. Soal umur kita nggak tahu sampai kapan bisa setiap saat kita dipanggil menghadap, tapi apapun itu, ini ada jejak-jejak yang saya kira tetap akan ada. Jadi legacy, warisan yang kita tinggalkan itu yang terpenting dari hal yang ditekuni, digiati, digeluti oleh Bung Murdiono, dan saya kira ini bisa jadi motivasi bagi saudara-saudara kita yang lain, tidak hanya sekedar dalam dunia menulis, penelitian, tapi juga hal-hal yang lain. Ya. Jadi Bung Murdiono, Bung Dion, satu meja menyampaikan banyak terima kasih. Ya, terima sudah kasih hadir Kegi. memenuhi undangan kami, dan semoga hal-hal yang disampaikan bisa menjadi hal-hal positif, karena seperti buku-buku ini kalau orang mau beli gratis. Nanti boleh hubungi Bung Murdiono atau satu meja bagaimana cara mendapatkan buku ini. Tapi sebagaimana buku ini, siaran broadcast, apa-apa yang disampaikan, diupload oleh satu meja, saya kira ini juga legacy bahwa ada hal-hal yang positif bagi kita semua. Demikian Bung Dion Sukurmanto, sekali lagi. Makasih banyak Kegi atas waktu dan undangannya. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe satunya. Demikian, billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukurmanto. Alhamdulillah.